Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat pagi bagi kita semua. Senang rasanya bertemu di program Morning Call Departemen Pelkes GPIB pada hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2020 ini. Perkenalkan, saya Pendeta Okto Immanuel Jonas Lamsihar Tarigan. Saya adalah pendeta jemaat di GPIB Jemaat Immanuel Tanjung Pandan di Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya di Pulau Belitung. Dan saya bertugas secara khusus di Pos Pelkes Jangkang dan Pos Pelkes Kembiri. Sebelumnya terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, tangguh melayani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini saya sedang berada di depan gedung gereja Pos Pelkes Kembiri. Gedung gereja ini dibangun pada tahun 2003 dan dipergunakan juga pada tahun 2003. Pos Pelkes Kembiri berada di tengah-tengah perkebunan sawit, perusahaan swasta. Warga jemaat dan simpatisan yang dilayani seluruhnya adalah karyawan perkebunan sawit. Ada yang bekerja di bagian kebun sebagai tenaga pemanen, tenaga perawatan, tenaga pemberondol. Ada juga yang bekerja di bagian pabrik pengolahan pabrik pengolahan kelapa sawit atau PKS, sebagai tenaga atau buruh di pabrik. Ada juga yang bekerja sebagai supir di bagian transportasi, pengangkut truk CPO maupun truk buah. Ada juga yang bekerja sebagai security atau pihak keamanan. Ada juga yang bekerja di kantor sebagai kerani dan staf administrasi. Saudara-saudara yang terkasih, di pagi hari ini saya akan memimpin kita, memandu kita untuk bersama-sama masuk dalam renungan Sabda Tuhan. Sebelumnya, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, dan kita berdoa memohon hikmat dan tuntunan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan, karena di pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk membaca dan mempersiapkan diri kami untuk merenungkan Sabda Tuhan. Maka dari itu ya Bapa, pimpin kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengenal jalan yang telah Kristus tawarkan dalam kehidupan kami melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama. Bersabdalah ya Bapa, karena kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan Alkitab dalam renungan pada pagi hari ini terambil dari surat Petrus yang pertama, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Surat Petrus yang pertama, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mempersiapkan Alkitabnya, silakan pause video ini. Kalau sudah ketemu dan sudah dipersiapkan bacaan Alkitabnya, silakan video ini kembali di play. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Surat Petrus yang pertama pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan 10 yang menyatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu, muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tadi di awal saya mengatakan saya melayani di Pos Pelkes Kembiri dan Pos Pelkes Jangkang. Saat ini saya sedang berada di Pos Pelkes Kembiri, tapi saya akan menyampaikan renungan di Pos Pelkes Jangkang. Saya akan melakukan perjalanan dari Pos Pelkes Kembiri ke Pos Pelkes Jangkang dengan jarak lebih kurang sekitar 43 km, dengan jarak tempuh, dengan waktu tempuh sekitar 60-70 menit. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekarang saya sudah berada di depan gedung gereja Pos Pelkes Jangkang. Gedung gereja ini dibangun pada bulan Agustus tahun 2018 dan diresmikan, lalu kemudian ditahbiskan pada bulan Juli tahun 2019. Gedung gereja ini juga berada di tengah-tengah lingkungan perkebunan sawit, perusahaan swasta. Sebagaimana jemaat yang ada di Pos Pelkes Kembiri, jemaat yang ada di Pos Pelkes Jangkang juga, warga jemaatnya merupakan karyawan perkebunan sawit. Ada yang bekerja di bagian kebun, ada yang bekerja di bagian pabrik, ada yang bekerja sebagai bagian transportasi, dan yang lainnya di kantor dan seterusnya. Namun, baik di perkebunan sawit yang ada di Pos Pelkes Jangkang adalah perkebunan sawit yang berbeda dengan yang ada di Pos Pelkes Kembiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan Alkitab kita yang tadi telah kita baca bersama terambil dari surat Petrus yang pertama, pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Sebuah pemaknaan yang sangat menarik yang ditarik oleh penulis Petrus pertama. Kata yang menarik itu adalah batu. Biasanya ketika kita melihat batu itu mungkin tidak memiliki makna apa-apa, tidak memiliki arti apa-apa, bahkan tidak bisa menghidupkan. Tetapi penulis Petrus di sini menarik sekali karena memakai kata batu sebagaimana yang Yesus istilahkan. Yesus dimaknai sebagai batu hidup. Batu hidup, batu yang memberikan kehidupan. Sebagaimana di dalam Injil Yohanes, baik itu di pasal 6 maupun di pasal 10, kita juga bisa menemukan Yesus memakai benda mati untuk memaknai dirinya. Seperti roti hidup, ada juga air hidup. Itu bisa kita temukan dalam Injil Yohanes. Namun dalam surat Petrus yang pertama ini adalah batu hidup. Batu hidup di sini pertama ditolak oleh manusia, tetapi di sisi lain diterima, dihormati oleh Allah. Kita bisa temukan itu di ayat yang keempat. Lalu ayat kelima dan keenam menyatakan bahwa Yesus yang adalah batu hidup ini juga adalah batu penjuru. Dalam tradisi atau kultur, budaya, masyarakat Yehuda atau Yahudi pada masa itu di Perjanjian Lama, dan juga masyarakat di Israel kuno, konstruksi bangunan tetap awalnya itu dari fondasi. Tetapi struktur fondasi itu tidak sama dengan struktur fondasi pada saat ini yang sudah ada besi dan dicampur dengan semen. Namun struktur fondasi pada masa itu terdiri dari sebuah batu yang besar, dan itu dijadikan batu penjuru yang memberikan arah dari sebuah bangunan. Lalu kemudian batu penjuru ini juga menjadi batu hidup, di mana di atas batu penjuru tersebut diletakkan batu-batu yang lainnya, yang selanjutnya menjadi struktur dari sebuah bangunan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekarang saya sedang berada di dalam gedung gereja Pos Pelkes Jangkang. Tadi di luar sedang gerimis, jadi kami memutuskan untuk masuk ke dalam dan melakukan rekaman di dalam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita kembali kepada surat Petrus yang pertama. Pengistilahan Yesus sebagai batu hidup, batu penjuru, dan batu sandungan
cukup menarik. Namun yang menarik lainnya adalah bahwa pengistilahan itu juga dilekatkan kepada kita. Sebagaimana Yesus sebagai batu penjuru, maka kita pun menjadi batu penjuru dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pendidikan bagi yang bersekolah dan berkuliah, dalam kehidupan persahabatan, pertemanan yang kita bangun dan kita jalin, dan dalam segala sesuatu kita menjadi batu penjuru, di mana struktur dasar-dasar kehidupan itu berada di atasnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menjadi batu yang hidup atau batu yang memberikan kehidupan sudah menjadi tanggung jawab bagi kita, para pengikut Kristus. Sebab kita melihat Yesus, dan apa yang ada pada Yesus itu juga yang kita laksanakan. Memang sih mungkin kualitasnya tidak akan sebagus apa yang Yesus lakukan, tetapi perlu diingat, kita itu adalah Kristus mini, Kristus kecil, Kristonoi dalam bahasa Yunani. Kita tidak bisa seperti Kristus, tapi kita bisa menjadi Kristus mini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tentu ingat bersama bahwa dalam doktrin Trinitas, dalam dogma Kekristenan ada dua gerakan. Gerakan dari atas ke bawah, lalu gerakan dari bawah ke atas. Gerakan dari atas ke bawah itu maksudnya adalah segala sesuatunya itu berasal atau datangnya dari Sang Bapa, turun kepada manusia atau makhluk ciptaan. Lalu gerakan dari bawah ke atas maksudnya segala sesuatu itu kembali dan akan kembali lagi kepada Sang Bapa. Jadi segala sesuatunya itu dari Sang Bapa dan akan kembali lagi kepada Bapa melalui Anak dalam kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, kita bisa mengenal Sang Bapa itu melalui jalan yang Yesus tawarkan. Di dalam jalan itulah kita bertemu dengan Sang Bapa. Namun di dalam jalan itu kita perlu dimampukan dengan kuasa Roh Kudus. Jadi kita berjalan pada jalan yang Yesus Kristus tawarkan dalam kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk berjalan pada jalan itu. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menjadi batu hidup, batu penjuru, bahkan batu sandungan bagi mereka yang tidak percaya kepada Kristus juga menjadi tanggung jawab kita. Itu adalah jalan yang Yesus Kristus kehendaki. Dan itulah yang harus kita lalui, kita lewati, kita jalan. Maka mintalah kuasa, bimbingan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk melakukannya. Selamat beraktivitas, selamat pagi bagi kita semua. Mari kita akhiri renungan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa, karena di pagi hari ini kami telah boleh mendengarkan sabda-Mu kembali, firman-Mu. Kami sadar bahwa sabda-Mu itulah yang akan menguatkan, meneguhkan langkah kaki kami. Sabda-Mu itulah yang menjadi penjuru dalam kehidupan kami. Itulah yang menuntun kami. Dan kami tahu Engkau telah menghadirkan Roh Kudus bagi kami, yang akan menguasai kami sehingga kami boleh dimampukan untuk berjalan pada jalan yang Kristus tawarkan dan yang Kristus kehendaki, sehingga kami bisa sampai kepada Sang Bapa dan bertemu dengan Sang Bapa di tengah-tengah perjalanan tersebut. Kami serahkan seluruh aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan. Bila ada di antara kami yang akan berangkat ke tempat pekerjaan atau melakukan aktivitas pendidikan atau melakukan aktivitas keseharian di rumah atau menjalani hari-hari di rumah, Tuhan kiranya boleh memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami, sehingga seluruh aktivitas pekerjaan dan aktivitas keseharian yang kami lakukan itu hanya tertuju kepada-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Kristus. Ini kami anak-Mu, dan kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan. Dalam nama Putra kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Shalom.